Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Nuritma Kamila. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelum video ini dilanjut untuk ke pembahasan selanjutnya, aku mau minta maaf nih. Kalau misalkan kalian lihat aku masih pakai kostum yang sama kayak video tentang pembahasan BKK itu, aku mohon dimaklumi ya, karena aku tag videonya itu sekalian gitu, karena kadang-kadang aku itu suka mager gitu. Jadi mumpung aku ada niat, jadi ya sekalian aja nih aku share untuk info yang selanjutnya. Di video aku yang ini, aku itu mau membahas tentang tes atau kisi-kisi soal untuk PT Prakarsa Alam Segar atau disingkat itu PT PAS. Sekarang nih banyak banget yang lagi dapat panggilan untuk PT tersebut atau PT Prakarsa Alam Segar. Karena mungkin bulan-bulan ini aku tag video itu bulan Februari. Aku kan juga ya bergabung di berbagai grup tentang sharing-sharing loker gitu ya, di Facebook, di Telegram juga gitu. Nah, dan banyak banget nih teman-teman Facebook dan Telegram itu yang mendapat panggilan untuk tes di PT Prakarsa Alam Segar. Kalau kalian tanya nih, katanya kan dia tuh udah nge-rekrut lewat BKK. Nah, iya benar. Jadi PT Prakarsa Alam Segar ini sekarang dia itu melalui website. Nah, untuk kalau kalian yang mau tahu nih, webnya itu apa namanya, aku nanti taruh di sini ya. Ini kalian nanti tinggal searching di Google, nanti juga bakal ketemu. Nah, kan kalau dulu itu aku melalui BKK ya, jadi itu aku kalau lewat website itu kurang tahu rangkaiannya itu kayak gimana. Tapi pas aku melalui BKK, berisik maaf ya, karena rumahku tuh pinggir jalan. Karena dulu aku itu kan tesnya itu lewat BKK, dan setelah aku daftar, aku bayar pendaftarannya dan aku dimasukin ke grup. Itu kan online menggunakan Google Meet. Jadi sebelum itu nanti admin BKK-nya itu bakal kasih tahu nih, bakal infoin ke kita kalau kita itu diminta untuk mempersiapkan akunnya gitu, akun Google Meet, seperti kayak koneksi internetnya itu harus stabil, kuotanya juga kan harus terisi, batunya jangan sampai lowbat kan gitu ya. Namanya kan juga dia itu tesnya online. Jadi kita itu kan nanti panggilannya itu lewat email. Jadi kita itu sebelum tes, kan tesnya itu sore ya, paginya itu dapat email untuk link join ke Google Meet-nya itu. Nanti di situ waktunya kan bakal tertera juga tuh di email itu untuk jam berapanya. Jadi kita itu supaya prepare kayak gitu kan. Nah, setelah aku dapat email, ya udah tuh hari itu tuh aku nggak kemana-mana ya, aku tungguin jadwalnya gitu. Nggak jadwalnya sih, kayak waktunya gitu kan. Ya walaupun tesnya online, tapi kan deg-degan juga ya. Jadi hari itu aku khusus di rumah aja buat nungguin tesnya itu, waktu untuk tesnya. Dan kalau kalian tanya nih, kisi-kisi tesnya apa aja, kisi-kisi tesnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Tapi aku nggak bilang gampang juga. Tesnya itu waktu aku itu cuma TU5. Kalau kalian belum tahu TU5 itu kayak gimana, nah kalian bisa cari di YouTube gitu atau di Google, atau juga nih, nanti aku kasih tahu nih fotonya kayak gini. Tes TU5 itu terdiri dari 30 soal kayak gitu ya. Untuk lebih jelas ya nih, kalian tuh bisa cari kalau nggak salah di channel YouTube-nya Kak Aryan Masrur. Karena waktu itu aku juga belajar tentang TU5 itu dari channelnya Kak Aryan Masrur. Karena di situ tuh ya jelas gitu ya
penyampaiannya. Aku kasih saran ke kalian tuh jangan dihafal karena ya memang kelihatannya sama, tapi nanti itu pas waktu pelaksanaan tesnya itu soalnya itu bakal diacak. Jadi kalau kalian apalin nih, misalkan nomor 1 jawabannya ini, 2 ini, 3 ini. Nah, jadi takutnya nanti pas pada saat pelaksanaan tes nih, itu tuh soalnya tuh diubah. Nah, kalian kan bingung ya. Jadi saran aku itu kalian tuh dipahami. Ini lanjut dari setelah dapat email, aku tunggu beberapa jam sampai jam 3, jam 4 gitu ya. Nah, ya udah jam setengah 4 atau jam 3-an waktu itu, aku lupa ya. Aku klik aja tuh yang di email linknya, aku join lah, dan ternyata setelah join itu banyak juga kan teman-teman kita yang sesama daftar pada di BKK SMK Tinta Emas Jatindo itu. Nah, udah pada join juga tuh di situ. Ya udah, kita kan kayak ya nanya-nanya ini perlu buku atau enggak, atau ini gitu deh gitu ya. Karena HRD-nya itu belum datang ya, belum masuk ke Google Meet tersebut. Waktu itu sih aku ya nggak bawa buku sih, kayak buku kosong gitu ya, buat persiapan aja sama pulpen. Tapi itu tuh nggak perlu karena kita itu tesnya itu melalui HP. Itu setelah selang 10 atau 15 menit, nah akhirnya HRD-nya itu join lah ke Google Meet itu. Setelah HRD-nya itu join, ya udah kita tuh diberi arahan untuk pada saat tes berlangsung kita itu nggak boleh mematikan kamera. Kan kalau di Google Meet itu bisa dinyalakan atau dimatikan ya kameranya. Jadi kameranya itu harus on ya, harus nyala, nggak boleh mati gitu, itu peraturannya. Dan untuk mic-nya kalau nggak salah waktu itu dimatiin ya kalau mic mah gitu, atau dinyalain ya, aku lupa. Seingat aku sih dimatiin ya, mungkin karena takutnya kan ya namanya tesnya online gitu ya, nanti salah satunya itu ada yang berisik atau gimana gitu, nanti bakal keganggu yang lain. Tapi seingat aku itu dimatikan ya untuk mic-nya. Nah, ya udah. Setelah itu kan kita tuh bakal dikasih linknya nih, kita udah join di Google Meet. Nah, nanti di komentar apa di apa gitu ya, aku nggak tahu namanya itu, nanti bakal dikasih link buat pengerjaan soal TIU 5-nya. Dan sebelum pengerjaan soal TIU 5-nya itu, kita tuh kan dikasih tahu kalau pengerjaan soalnya itu 30 soal selama 15 menit, kalau nggak salah 15 atau 20 menit ya. Pokoknya ya sekitar segitu deh. Ya udah kan kayak gitu, nanti bakal ditanya nih sama HRD-nya gitu ya. Ada yang mau tanya atau ada yang belum ngerti atau gimana gitu. Kalau misalkan udah ngerti semua, ya udah tinggal HRD-nya itu kasih link buat soalnya, udah kita kerjain. Ingat ya, itu kameranya tuh jangan sampai mati karena itu tuh permintaan dari HRD-nya kalau kamera kita itu harus on gitu. Oh iya, kalau kalian tanya nih, Kak, itu tuh harus perlu 2 HP atau satu aja cukup? Kalau waktu aku pas itu cuma 1 HP ya. Terus setelah itu aku kan ngerjain soal gitu ya. Nah, setelah waktunya habis, pokoknya jangan sampai waktunya habis, karena kalau waktunya habis tapi kita tuh belum kesimpan gitu ya, takutnya nanti jawaban itu bakal hilang. Jadi sebisa mungkin kalau kita tuh dikasih waktunya 15 menit, ya sebelum 15 menit itu tahu 12 menit atau 10 menit berlalu itu tuh harus udah selesai, supaya kita tuh udah bisa nyimpan jawabannya atau jawaban kita itu ke save. Jangan sampai kalau misalkan mepet banget nih 15 menit kita tuh baru selesai, takut ntar pas HRD-nya bilang udah selesai tapi kita belum sempat menyimpan jawaban kita, takutnya nanti bakal hilang gitu aja, kayak gitu ya. Nah, ya udah, setelah itu kan udah ngisi soal itu, waktunya udah habis, udah kesimpan.
Udah selesai nih, nah kembali ke kayak grup itu biasa gitu kan, layar ya teman-teman gitu. Nah HRD-nya bilang kalau hasilnya itu bakal diumumin nanti malam, paling lambat besok gitu ya. Tinggal tunggu aja nih, nanti infonya itu bakal di share di grup BKK kayak gitu. Ya udah, setelah itu HRD-nya meninggalkan Google Meet itu, ruangan Google Meet. Ya udah, semuanya juga masing-masing pada keluar gitu ya. Dan setelah malamnya itu hasilnya udah keluar, hasil tesnya gitu ya. Ya alhamdulillah sih aku lolos ya. Aku lolos alhamdulillah. Untuk skornya juga waktu itu kan dari 30 soal, kalau nggak salah aku bener tuh cuman 22 deh, 22 atau 23-an gitu. Karena kan itu tuh ketahuan gitu ya, kita tuh benernya berapa gitu, salahnya berapa. Tapi setahu aku di bawah 20 juga itu ada yang lolos kok, 19 itu ada yang lolos waktu itu teman aku. Nah setelah dinyatakan lolos, waktu itu prosesnya cepet banget ya. Pas aku mungkin karena lagi urgent gitu ya, lagi butuh cepat gitu tenaga karyawannya. Nah jadi setelah diberitahukan lolos itu, besokannya itu udah diberitahu jadwal untuk MCU atau medical check up. Untuk medical check up-nya itu gratis ya, dari perusahaan kita dibiayai, dan untuk tempatnya itu berada di Klinik Cakra Medika Kalimalang. Kan kalau yang waktu itu kan aku juga pernah share tentang MCU untuk PT Epson ya. Kalau untuk PT Epson itu kan dia itu di Klinik Cakra Medika apa ya? Itu daerah mana sih tuh, yang daerah atas lupa aku, pokoknya itu deh. Nah Cibarusa, daerah Cibarusa. Kalau untuk PT Prakarsa Alam Segar itu dia MCU-nya di Klinik Cakra Medika Kalimalang. Jadi mungkin Klinik Cakra Medika itu nggak hanya satu tempat aja, tapi beberapa tempat gitu ya. Nah udah setelah itu ya cepet banget, aku kan juga ya kaget gitu ya, nggak kaget sih, kayak oh ini kok cepet banget prosesnya gitu. Dan setelah itu ya udah nih, tiba nih hari untuk MCU-nya. Jadi itu cuma selang sehari ya, kan diberitahu lolos malamnya, itu besok sore atau besok malam itu dikasih tahu jadwal MCU-nya. Nah dan besoknya itu udah MCU-nya langsung kayak gitu. Untuk MCU-nya kan itu waktu itu aku tuh pagi ya, dari jam 7 sampai jam 12 kayak gitu. Kalau bisa sih kita tuh datangnya lebih awal, karena kalau ya lebih siang mungkin nanti bakal kena antri gitu ya. Ya udah, kan aku datang tuh ke Klinik Cakra Medika yang ada di Kalimalang. Itu kalau nggak salah waktu MCU itu cuma diminta bawa KTP aja, KTP asli. Ya udah, kita daftar, minta formulir gitu sama satpamnya, bilang mau MCU untuk PT Prakasa Alam Segar melalui BKK Tinta Emas Yatindo kayak gitu. Udah, nanti KTP kita dikumpulin di satpamnya dan kita tuh dikasih selembaran formulir untuk diisi. Udah setelah itu kita isi deh tuh formulirnya ya kan. Formulirnya tuh diisi, isinya inget tuh harus sesuai, jangan dibohong-bohongin. Kan kita tuh kan ya mau MCU gitu ya, misalkan kita bohong juga ujung-ujungannya bakal ketahuan sendiri kayak gitu. Udah setelah itu tinggal nunggu antrian, karena aku datangnya ya nggak terlalu pagi, itu sekitar jam 8 setengah 9-an ya, itu udah lumayan ngantri. Tinggal nunggu antrian. Jadi ini seingat aku nih ya, karena memang aku tuh udah lumayan lama tesnya itu, waktu MCU-nya. Waktu MCU untuk PT Prakasa Alam Segar itu diceknya antara lain tinggi badan, berat badan, terus tes urin, terus juga tes kayak, karena itu kan dia produksi makanan deh ya, ibaratnya itu kan mie instan. Jadi kita itu nanti bakal kayak dicek nih kuku gitu, kulitnya dilihat sama dokternya gitu, kira ada luka atau gimana, atau ada penyakit kulit gitu ya.
Nah udah setelah itu kan, waktu itu sama tes buta warna. Buta warna apa ya? Tes bukan, tes buta warna sama tes mata. Tes mata, pokoknya kalian cari aja kayak tes buta warna tuh kayak gimana, tes mata tuh kayak gimana gitu. Untuk cek TB, BB, tes urin gitu kan, kalian ya pasti udah tahu lah ya, cuman kayak ditimbang, diukur tingginya gitu. Kalau urin ya kita tuh kayak ngasih urin kita kan gitu ya, gitu deh, masa aku jelasin. Udah selesai MCU-nya, ya udah kita balik ambil KTP nih, jangan lupa ntar KTP-nya ditinggal lagi. Udah ambil KTP dan kan balik ya. Nah udah selang sehari atau 2 harian muncul deh jadwal hasil MCU-nya. Nah hasil MCU-nya juga alhamdulillah aku lolos ya. Kan kalau untuk PT Epson itu aku nggak lolos MCU ya, tapi untuk PT Prakasa Alam Segar itu alhamdulillah pas itu aku lolos. Mungkin kondisi brand aku tuh bener-bener fit gitu ya. Setelah akhirnya lolos nih, dinyatakan lolos, nama aku kan ada di list-list yang lolos. Habis itu kita itu diminta buat membuka rekening secara online. Rekeningnya itu mandiri kalau PT Prakarsa Alam Segar. Terus setelah membuka rekening secara online gitu atau pribadi gitu ya, dan syaratnya itu ada beberapa keperluan atau kan keperluan kayak perlengkapan yang harus kita beli ya. Jadi nggak dapat dari perusahaannya langsung atau PT-nya langsung, melainkan kita harus berusaha sendiri. Yang dibutuhin itu ada yang pertama sepatu safety. Sepatu safety itu kalau untuk PT PAS itu yang berwarna putih, bukan yang hitam. Terus yang kedua itu celana bahan warna hitam. Terus yang ketiga itu kemeja putih lengan pendek ya, lengan pendek. Dan juga mangset putih. Terus yang terakhir itu kerudung bergo warna putih. Dan ingat nih, kerudungnya itu jangan pakai peniti, tapi kalau nggak salah waktu itu disuruh dijahit gitu ya, karena kan ya namanya juga makanan gitu ya, takutnya ntar penitinya nggak sengaja kelepas jatuh gitu, bakal mempengaruhi kualitas produk. Nah, udah itu aja sih. Oh iya, waktu aku kan zaman itu masih zaman setelah COVID gitu ya, jadi diminta untuk melampirkan surat. Betul, waktu itu yang kalau surat itu surat apa sih ya namanya tuh, surat yang itu loh yang bebas dari COVID itu, apa namanya aku lupa, itu pokoknya intinya dia tuh ya surat itu. Oh iya, taruh ada yang kelewat nih partnya, maaf ya, maaf. Jadi pas MCU itu kita tuh udah nggak masuk, udah beda grup dari pas pelaksanaan tes ya, karena kan di tes itu kan nggak semuanya lolos. Jadi yang lolos namanya lolos dan diminta untuk MCU itu, dia bakal dikasih link grup lagi untuk join ke grup khusus MCU. Dan di grup khusus MCU ini anggotanya itu cuma ya peserta yang lulus aja, dan juga ada HRD-nya, HRD langsungnya tuh di situ. Kayak gitu ya, maaf nih aku lupa banget sumpah dah. Baru inget ini, makanya aku jelasin lagi dari awal, aku ulang. Nah udah kan, setelah persyaratan kita tuh atau perlengkapan yang harus kita punya itu udah lengkap semua, rekeningnya juga udah, kita tuh diminta HRD-nya itu bakal ngasih tahu atau ngasih info kalau yang berkas dan perlengkapannya udah siap semua, itu disuruh ngelis nama gitu. Ya udah kan, aku kan karena itu aku rekening mandiri juga udah punya ya, perlengkapan juga udah ada gitu, makanya aku ngelis deh. Setelah itu ngelis, dan yang udah lengkap semua nih bakal dikasih jadwal untuk join ke PT-nya langsung atau datang ke PT-nya langsung. Nah udah seperti itu rangkaiannya. PT Prakasa Alam Segar itu nggak ada interview ya, tesnya itu cuma tes online dan juga MCU kayak gitu. Kalau untuk sekarang mungkin beda lagi, mungkin ada interviewnya atau enggak, aku juga kurang tahu. Jadi kontrak di PT Prakarsa Alam Segar ini itu tuh hanya 3 bulan, enggak
nggak dilanjut ya, 3 bulan aja gitu. Mungkin kalau rezekinya bagus itu bakal diperpanjang jadi 6 bulan dan seterusnya. Tapi pas tahu aku itu kebanyakan tuh hanya 3 bulan, dan 3 bulan itu udah nggak diperpanjang lagi. Untuk gajinya itu ya UMR, ya UMR Bekasi gitu. Kurang lebihnya rangkaian untuk dari pelaksanaan tes PT Pakalsa Alam Segar hingga MCU sampai ke Join itu kurang lebih seperti itu ya. Jika ada yang kurang detail atau ya aku menyampaikannya itu kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar atau juga bisa DM aku langsung di IG. Nama IG aku bakal aku taruh di kolom deskripsi. Oke? Udah sampai di sini dulu ya video pembahasan kali ini. Pokoknya aku ya mohon maaf banget ya kalau penyampaian aku nih kurang gitu, kurang banget deh, belum bisa semaksimal, kayak masih berbelit-belit, kata-kata yang diulang itu masih banyak. Pokoknya aku tuh minta maaf banget ya. Intinya aku mau ngucapin ke kalian semua terima kasih banyak yang udah mau nonton video aku ini sampai akhir. Kurang dan lebihnya aku mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.